Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Samarinda. Pada kali ini saya akan melakukan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Pada kali ini, pada coaching supervisi akademik kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Tati Agustuti. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Tati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Tati, sesuai dengan tujuan awal kita di sini, saya akan melakukan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik kepada Bu Tati, di mana Bu Tati akan menjadi observer saya untuk melakukan observasi kelas. Nah, pada kali ini, pada percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang akan ingin saya tanyakan kepada Bu Tati, sehingga ketika nanti melakukan observasi di kelas, Ibu Tati akan merasa siap. Oke, Bu Tati, pertanyaan pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari modul ajar Bu Tati pada kali ini yang akan diobservasi? Ya baik, terima kasih Dewi. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran, materi yang akan saya ajarkan tentang barisan aritmetika, di mana nanti tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengaplikasikan barisan aritmetika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu ya, untuk tujuannya. Baik, selanjutnya untuk area pengembangan yang Anda capai nih, apa nih yang ingin Ibu Tati harapkan di area bagian apa nih kepada peserta didik yang ingin dicapai? Jadi untuk area pengembangan yang akan dicapai yaitu diferensiasi, di mana pada saat sebelum proses pembelajaran saya akan memberikan tentang pengetahuan awal dulu, Asesmen semacam asesmen awal. Nah di situ nanti saya dapat melihat dari hasil asesmen awal itu untuk pembentukan sebuah kelompok berdasarkan kemampuan atau tingkat pemahaman anak tersebut. Selain diferensiasi ada lagi yang tadi yang ingin dikatakan, Mas? Mungkin cara gaya belajar mereka mungkin Gaya belajar ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk gaya belajar ada yang audio, kinestetik dan auditori ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tati, strategi apa nih yang untuk pembelajaran ini yang sudah disiapkan? Jadi nanti strategi yang akan saya lakukan di dalam proses pembelajaran mungkin discover learning ya, berdasarkan apa yang udah saya buat ya, dengan metodenya mungkin eksplorasi mandiri. Oh, di sini anak mencari pengetahuan dari sumber-sumber lain. Iya betul, bisa melalui sumber dari internet atau dari buku referensi dari yang lain gitu. Jadi nggak mesti harus yang ada yang didapat di dalam sekolah aja, bisa melalui berbagai macam sumber-sumber yang ada. Siap. Setelah mereka mencari informasi pemahaman, lalu mereka diskusi atau gimana? Ya nanti berdiskusi berdasarkan kelompok. Lalu setelah diskusi hasilnya nanti dikumpul atau gimana? Nanti hasilnya setelah mereka melakukan kelompok akan dipresentasikan. Bentuk presentasinya presentasi ya, kita tidak bisa memaksa ya presentasinya berupa PowerPoint. Bisa juga mereka bisa buat semacam poster ya, bisa juga. Atau kalau misalkan itu boleh kan gini, kan ini aplikasi ya, namanya aplikasi kan kehidupan nyata. Jadi nanti materi ini mereka bisa didapat ketika mereka ke kantin gitu kan ada itu mereka jualan apa, atau kita ke pasar melihat orang jualan buah-buahan, mungkin bisa dibikin semacam kalau di dalam mesinnya poster gitu ya, untuk ya itulah seperti itu. Baik, kita ini rencananya kapan ini kita akan melakukan observasinya, bisa melakukan supervisinya? Insya Allah
Ya, dalam waktu dekat sih nggak bisa ya. Dekat ya, minggu depan ya kita tuh bisa ya. Insya Allah. Bisa. Baik. Nah, untuk kelasnya ini nanti ini kelas yang mana ini yang menjadi target kita? Jadi di sini kan untuk barisan aritmatika itu ada di fase E. Ya, Sehingga berarti kelas 10. iya betul, Ya. kelas 10. Oke, baik Ibu Tati, itu saja yang saya tanyakan Ibu Tati. Terima kasih untuk informasinya untuk coaching kita pada hari ini cukup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung baik Bu yang Ya. baik Ibu Tati, mungkin cukup untuk observasi coaching untuk kompetisi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya lihat hari ini kalian rajin semua ya, karena bangkunya penuh, berarti insya Allah ini hadir semua ya. Oke, baik untuk hari ini ya kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Kemarin kalian sudah melakukan tes awal ya. Nanti kita akan membentuk kelompok berdasarkan tes awal kalian yang sudah dikerjakan waktu itu ya. Ibu lihat sudah ada beberapa yang kurang ini ya, di tes awal kurang memahami, tapi nggak apa-apa, kita akan mendalami pada hari ini ya. Sebelumnya untuk mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa beragama dan saya masing-masing dalam hati. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan mengabsen hari ini ya, siapa yang tidak hadir, tapi berdasarkan kursi yang ada, insya Allah hadir semua. Siapa yang hadir? Kalau apa kenapa? Sakit. Dela sakit. Sudah itu aja. Oke. Dela sakit. Polkova sakit. Itu aja ya. Polkova ini mau masuk ada nih. Oh, oke ya. Oke, yang lain hadir semua. Baiklah, untuk memulai materi hari ini, pertama saya akan memberikan motivasi supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya. Ukirlah senyum pada yang membenci, doakan kebaikan untuk yang memusuhi, berikan perhatian bagi yang menyayangi, maafkan mereka bagi yang pernah menyakiti. Masya Allah. Nah, di sini untuk materi barisan aritmatika mungkin di SMP belum pernah atau sudah pernah, belum kan? Oke. Barisan aritmatika, ada kata barisan, berarti kalian memikirkan sebuah baris berbaris ya, supaya rapi bagaimana ya. Aritmatika itu tentang bagaimana cara menentukan atau menemukan rumus suatu barisan itu sendiri. Nah, kalian pernah secara tidak langsung naik kendaraan bermotor, ya kan di sekolah, ya kan? Pernah nggak kalian memperhatikan ada motor video motor kalian? Pernah? Angkanya biasanya dimulai dari berapa? Terus? 20. Terus apa lagi? 20. Oke. Terus kalian pernah belanja ke swalayan atau ke pasar segiri ya? Karena pasar pagi sekarang udah nggak ada. Pasar segiri, kalian pernah melihat orang jualan buah? Pernah. Biasanya ada buah durian, terus buah apa lagi? Mangga, ya. Kemudian biasanya
Coba dilihat. Selisih yang sama. Pola 1, pola 2, pola 2, pola 3. Jadi bedanya Bedanya sama? sama. Sama nggak selisihnya? Oh sama. Jadi barisan aritmetika ya. Jadi saya kembali ke ini ya. Kembali ke sini ya. Jadi bilangan itu adalah apa? Pola tertentu yang memiliki urutan-urutan ya. Kemudian dari bilangan sudah. Nah di sini tujuan kita belajar barisan aritmetika adalah untuk menganalisis ya atau mengaplikasikan aritmetika dalam kehidupan kita sehari. Yang sudah Ibu contohkan tadi, salah satunya adalah di bidang bisnis. Bukan dari kiri ke kanan, setiap urutan bilangan juga memiliki karakter atau pola tertentu yang tadi disebutkan oleh teman kalian tadi. Pola pertama itu 2, pola kedua 4 dan seterusnya ya. Nah tadi yang buah tadi itu yang membentuk pola 2, 4, 6, 8 ya. Jadi 2 ini sebagai suku pertama. Selisih atau beda dari suku kedua dan suku pertama memiliki selisih yang sama. Tidak berbeda ya, kita saya nanya sama. Nah jadi di situ dapat disimpulkan bahwa rumus barisan aritmetika adalah A ditambah M dikurang 1 dikali beda, di mana A-nya itu adalah suku pertama ya, M-nya itu suku ke M yang mau dicari, kemudian dikurang 1 dikali B, beda itu ada selisih ya. Tuh. Nah sekarang kalian membentuk kelompok, nanti saya akan memberikan sebuah LKPD. LKPD-nya bisa bagikan, kalau LKPD-nya di silakan bentuk sebuah kelompok ini kan sesuai dengan ini ya, berdasarkan tugas awal sudah disusun dalam buku. Silakan berbalik. Kalian bisa lihat LKPD kalian masing-masing. Sudah lihat LKPD kalian? Nah, nanti kalian di sini. Susunan kedua, batang korek apinya ada berapa? Bukan 8. Susunan ketiga gimana cara hitungnya kok 8? Lihat korek apinya di sini. Susunan ketiga 10. Berarti selisihnya berapa? 3. Dengan cara mencari rumusnya tadi yang sudah Ibu kasih tadi. Paham ya? Oke. Itu Ibu kasih contoh, silakan dikerjakan. Nah ini ya. Sudah. Ada pesan antara aja ya, untuk maju ke depan. Bisa lihat di HP ya kan, kalian belajar sendiri. Berarti kalau misalkan belum paham, tanyakan aja ke Ibu Ya, ya, Bu. nggak usah lihat di Google Ya, Bu. ya, tanyakan yang nggak bisa yang mana. Kita adalah ini kesimpulan. Yang tetap beda. LKPD yang ini. Iya bentar. Nah, jadi tinggal ya, ini kan sudah. Isinya dari mana? Batang korek api tadi kan. Ya, ini. Ya. Keduanya. Tulis ini sama dengan yang 4 situ. Biar kamu tidak lupa. Nah. N itu adalah 50. Silakan perwakilan dari beberapa kelompok kalian. Ini Urutannya kayak ini. dia bidang kelompok. Udah situ aja kalau sesuai dengan ini.
Jadi guys, kedua itu memiliki selisih 3 batang. Batang apa? Batang korek. Kemudian dari susunan kedua ke susunan ketiga itu tetap saja selisihnya adalah 3 apa? 3 batang. Batang apa? Batang korek. Kemudian tetap materinya tentang baris aritmatika itu selisihnya tetap 3. Kalau dari awal susunan ke-1 ke susunan kedua itu 3. Oke, terus maka dicari apa? Suku ke-20 kan tadi gini kan? Oh iya, suku ke-20. Suku 20 dulu diketahui A-nya berapa? Ya, belajar jadi guru juga. Oh iya. Ya, sudah diketahui gitu. Di Diketahui A-nya pertamanya. Empat. Ya, betul. Terus selisihnya ada 3. Betul. 3 apa? 3 batang. 3 batang. Oke lah. Jadi Ditanya yang kita cari itu dikurangin sama ini apa? Batang lurus ini 1. Nah, kemudian ada B-nya di sini. B-nya berapa? 3. Nah, ini lanjut. ya langsung diganti. B-nya langsung aja. B-nya kan ada ya, biologi. Cara mendapatkan hasil 61 ini melalui ini. Nah, UN-nya itu hasil nilai dari UN tersebut adalah U20. Nilai awalnya 4. Nih. Wah, aku juga bisa. Nih, jadi nilai A-nya itu 4. Nah, terus N-nya tadi kan 20. Terus di rumus itu dikurang 1. Nih. Ini. Nah, jadi 20 kurang 1 sama dengan 19 turun ke sini. Terus ada 3-nya karena kita selisihnya itu 3. Nah, jadi ini kan sudah jadi turun nih 19 kali 3. Di sini ada 4. Kan perkalian dulu. Jadi ini kita turunkan 57. 19 kali 3 57. Nih, jadi 4. 4-nya udah ini kita turunkan. 4 tambah 57 sama dengan 61. Oke. Oke, ya Allah. Terima kasih banyak ya untuk kelompok 4 yang sudah gampang untuk maju ke depan berbicara itu tidak gampang ya. Kelihatannya dia enak karena kalau di depan itu grogi. Tapi saya salut di kelompok 4 ini rasa groginya itu hilang gitu ya. Dan cara menyampaikannya mudah dimengerti tidak? Udah. Ya, masih bagus. Cocok jadi guru matematika. Kita proyek penghijauan. Mana nih? Kenapa? Pasti nyalakan di sini mati. Ya tadi itu mati ya. Yang ini, yang sudah saya kasih tahu bahwa di Samarinda atau Kalimantan Timur, Balikpapan itu ada ya. Oke, di sini. Ya. Kalian lihat ini apa? Doang, ya kan? Nah, saya minta satu kelompok saja untuk mempresentasikan apa yang akan kita buat proyek ini. Ya, di situ tahun pertama itu pohon yang ditanam adalah 100. Tahu. Berapa? 100. Diketahui? Berapa? Oke, 50. Saya mau menanyakan, ya. Akan lanjut ke depan, presentasikan dulu saya. Kami dari Pertamina. Iya. Ya,
100 tambah 250, berapa selisihnya tuh? Selisihnya berapa tuh? 250 temannya. Tulis. Jadi kenapa bisa dapat 300? Karena kan diketahui ada 100 beda 50 dibandingnya suku kelima. Jawabnya ini suku kelima sama dengan 100 ditambah 5 kurang 1 dikali 50. Terus ini 100 turun ke bawah, baru 5 kurang 1 4 kali 50. Terus 100-nya turun lagi 4 kali 50. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 5. Terima kasih ya. Hari ini ada angkat tangan siapa yang ingin memberikan kesimpulan perempuan? Coba Sophia. Masalah senyumnya apa itu? Sophia, silakan. Hari ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan materi dari matematika? Kita tadi mulai dari menganalisis sudah, mengaplikasikannya juga sudah tadi. Silakan Sophia. Silakan. Oke, terima kasih Sophia. Ada yang lain? Apa kesimpulan? Kesimpulan dari saya, jadi kita bisa kita juga bisa mengalami matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pinter. Contohnya dalam di bidang Udah. Ada yang bisa mengerjakan soal. Kesimpulan kita hari ini, belajar hari ini. Oke. Apa? Tujuh gua membantu beberapa pekerjaan kita dengan menggunakan apa? Baris matematika. Baris matematika. Aduh, poin penting ya. Kamu kali ini ya, saya ini matematika. Karena jujur ya, saya ngerjain matematika bertahun-tahun, tak ada namanya matematika menyenangkan. Rata-rata mereka tuh bilang matematika sulit ya. Baru kali ini bisa mendengarkan. Ibang terlalu mudah Ya, oke, beri aplaus dulu. Tadi menurut Fatur, matematika itu ternyata dapat dianalisis, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Fatur sudah punya bayangan. Ya, oke, bagus Fatur. Kemudian yang bisa saya tarik kesimpulan, poin penting dari hari ini adalah matematika menyenangkan. Kemudian ya, jadi kesimpulan kita hari ini kita akan belajar tentang deret aritmetika karena ada barisan, ada juga deret. Jadi kalian apa sih bedanya barisan dan deret? Nanti saya akan jelaskan. Kalau kalian, saya simpulkan hari ini kalian sudah cukup mengerti apa yang saya jelaskan ya. Mudah-mudahan di materi berikutnya kalian juga paham ya. Dan kelompoknya juga yang masih berbeda ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk ketua kelas, boleh dong kita kasih applause buat semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kok kalian jadi kayak gitu ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di percakapan pasca observasi. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Samarinda. Di sini masih dengan saya ada Ibu Tati Agustuti, rekan kerja yang di sini adalah guru yang sudah diobservasi. Dan bersama kami di sini ada Pak Arif Udin selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Apa kabar Pak Arif Udin? Ibu Tati Agustuti? Alhamdulillah baik. Ibu Tati, pada kesempatan kali ini ada beberapa
terkait dengan jalannya proses observasi observasi kelas yang telah Ibu Tati lakukan. Oke, baik Ibu Tati. Adapun tujuan untuk kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah dilakukan atau dilaksanakan di kelas. Oke, untuk pertanyaannya bagaimana nih Bu? Untuk perasaan Bu Tati terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin. Ya, alhamdulillah ya, untuk perasaan kan baru pertama kali observasi yang sistem terbaru, jadi ya sedikit ada rasa gugup ketika melakukan observasi, tetapi seiring berjalannya waktu rasa itu hilang begitu saja ya, seperti berjalan seperti apa adanya mengajar hari-hari yang sering saya lakukan. Awalnya ya gugup gitu, tapi setelah itu enggak biasa Tapi aja. udah baik ya Bu ya, Iya. udah biasa gitu kan, adaptasinya cepat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu Tati, ini bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan kemudian apa sih strategi atau langkah-langkah tahapan-tahapan yang Ibu Tati lakukan untuk pembelajaran. Jadi area pengembangan yang saya lakukan pada saat observasi kemarin, materinya tentang barisan aritmatika, di situ saya akan melihat bagaimana tingkat keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian diharapkan di situ nanti area pengembangan saya itu siswa dapat mengaplikasikan barisan aritmetika itu ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena nanti di situ pada saat pembelajaran itu saya memberikan beberapa gambaran secara real bagaimana sih barisan aritmetika itu dapat diaplikasikan. Misalkan seperti kemarin saya mengajar di jurusan akuntansi, kaitkannya barisan aritmetika dengan jurusan mereka perbankan. Jadi barisan aritmetika itu banyak sekali sering digunakan dan jurusan ini contohnya di bidang perbankan, kemudian di bidang ekonomi dan kesehatan juga bisa. Jadi situ saya memberikan contoh aplikasi, lebih banyak contoh aplikasinya. Baik Ibu Tati, jadi area pengembangannya di sini adalah Ibu Tati ingin melihat tingkat keaktifan dari siswa ya, dan di sini juga mengajarkan kepada siswa untuk aplikasi terhadap materi yang kemarin tentang baris aritmatika ya Bu Tati ya kemarin dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih mudah dan real gitu ya. Baik. Nah menurut Ibu nih, menurut Bu Tati sendiri untuk area pengembangan tadi sejauh mana nih yang apa bisa dikatakan berhasil? Kalau dibilang berhasil, mungkin sudah mendekati berhasil. Karena apa? Di situ kan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, mulai dari tahapan tes awal itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi sebelum saya membuat kelompok, anak diberikan tes awal terlebih dahulu untuk membuat suatu kelompok tersendiri. Nah, yang menjadi kendala kemarin adalah ketika membentuk sebuah kelompok, karena mungkin jumlah siswanya terlalu banyak sehingga area atau ruang lingkup kelas itu kelihatan penuh gitu ya, tidak menarik untuk dilihat. Tapi ya kalau aktif, anak alhamdulillah sangat aktif, bahkan mereka senang pada saat saya memberikan pembelajaran aplikasi mereka. Oh ternyata matematika itu menyenangkan gitu, ternyata matematika itu ada kaitannya dengan jurusan saya, seperti itu sih. Kemudian waktu tahap-tahap yang lebih penting yang kurang menurut saya ya, yang kurang itu adalah ketika mereka mengerjakan LKPD, mungkin ada beberapa siswa yang hanya mengandalkan satu orang yang bisa gitu ya, mungkin kerjasama sih yang kurang menurut saya. Tapi kalau untuk secara anunya sih sudah mendekati baik. Oke, jadi kalau pada area pengembangan dihitung dari persentase ya, itu dikatakan berhasil mana anak aktif, namun pasti ada kendalanya
kendalanya ada beberapa kendala ya. Jadi kalau dibagi kelompok biasanya yang aktif ya tidak semuanya. Ya, ada gitu beberapa. kan. Jadi mengadakan temannya. Dan itu memang sudah biasa kita alami ya dulu-dulu gitu kan. Baik. Sekarang kalau saya menurut Tati nih kira-kira untuk strategi atau apa nih kira-kira untuk mengatasi hal yang menurut Bu Tati itu jadi kendala? Oke. Jadi untuk kedepannya sih saya akan membuat strategi, mungkin saya bukan melakukan tes awal lagi, tapi saya akan membuat tes apa sih yang dimau siswa atau ingin seperti yang misalkan ada siswa yang hanya senang mendengar, melihat, berbicara gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya saya akan bikin tes awal kan audio visual ya, misalkan yang suka gambar gitu. Dan nanti kedepannya saya harap sih untuk pembentukan kelompok itu setiap anak yang memiliki laptop atau yang di rumah memiliki laptop boleh dibawa ke sekolah untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut, sehingga manajemen waktunya itu terpenuhi gitu, tidak seperti yang kemarin gitu. Kalaupun tidak memiliki laptop, anak bisa menge-share hasil dari LKPD yang sudah saya bagikan kepada saya, kemudian nanti anak mempresentasikan sehingga mereka diharapkan tidak gaptek ya teknologi, artinya mereka memiliki dasar bagaimana sih presentasi yang baik, yang bagus gitu, supaya kelompok lain juga tertarik. Kalau kemarin kan masih manual ya, mereka mencoret-coret, terus saya bayangkan LKPD-nya itu di dalam ini, kemudian anak mencoret-coret, kemudian anak menjelaskan seperti guru menjelaskan ke siswa. Tapi yang untuk kemarin saya rasa kelas ini cukup bagus ya daripada yang kelas-kelas yang lain, karena dari cara mereka menjelaskan saya udah paham sih. Ya, luar biasa ini ya strateginya. Kayaknya sudah matang sekali ini ya Bu Insya Allah. pikirnya. Kayaknya ini deh ya nanti evaluasinya untuk mengatasi kendalanya begini. Saya kepingin deh nanti kita ketemu lagi, kita Boleh. cerita lagi. Saya mau mendengar cerita keberhasilan dari strategi yang sudah Ibu Tati lakukan di kelas. Nah, ini Bu Tati kira-kira kapan waktunya mau melaksanakan kegiatan yang seperti Ibu rencanakan tadi? Ya, karena ini nanti kita kan mulai sudah membagikan kartu ketuntasan Iya. di bulan September, dan kita juga akan melakukan ujian semester di akhir September, penilaian akhir semester di akhir September dan di awal Desember. Jadi kemungkinan rencana ini akan saya lakukan ketika awal pembelajaran. Jadi di awal semester depan ya Bu Tati. Baik, kira-kira kapan? Oke. Berarti awal semester depan itu bulan Januari ya Bu Tati ya. Oke, baik Ibu Tati, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa sekali. Semoga kedepannya ya tidak hanya Bu Tati, kami juga guru-guru yang khususnya di SMK Negeri 4 lebih baik lagi dalam pembelajaran dan dalam bermanfaat kepada anak gitu ya, siswanya. Baik, untuk sekarang yang saya berikan kesempatan kepada Pak Arif Pudin untuk memberikan umpan balik atau tanggapan berkaitan dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Pak Pudin. Iya, baik. Saya merasa seperti di studio melihat percakapan seperti ini. Iya. Seperti di studio resmi gitu ya. Jadi seperti itulah sebenarnya dalam ketika kita coba melakukan percakapan anak kucing. Sebenarnya selama ini kalau bicara kan dalam tema supervisi ya, supervisi. Selama ini kan saya selalu mengatakan kadang-kadang kalau tentang istilah supervisi itu yang terbayang tergambar di benak kita adalah sesuatu karena harus dinilai, harus dikritik dan sebagainya. Belum lagi pembawaan misalnya
supervisornya yang barangkali tidak sebagaimana pendamping yang biasa. Nah, di coaching ini pendekatan itu yang coba diubah oleh jadi lebih ke pendekatan istilah coaching. Istilah coaching itu sendiri. Coaching itu sendiri kan tidak memberikan solusi kepada orang yang kita coaching, tetapi memancing apa yang memberi stimulus respon supaya si orang yang kita coaching sendiri sebenarnya menunjukkan potensi tanpa mereka sadari sebenarnya. Tanpa mereka sadari karena substansi coaching itu sebenarnya adalah menunjukkan kesadaran potensi yang kita miliki masing-masing. Semua orang punya potensi itu. Hanya kadang-kadang itu yang tidak tersebut ketika melakukan supervisi. Apa yang beliau disampaikan atau praktekkan kira-kira seperti itu. Pendekatan supervisi yang mestinya kita lakukan ke kepala sekolah, ke guru atau ke pengawas sekolah, sehingga bukan intervensi yang muncul, bukan tekanan yang muncul, tapi kesadaran yang memang itu betul-betul potensinya orang itu yang dimunculkan. Dan itu juga bukan karena solusi atau jawaban dari si supervisor atau coachnya, tapi karena coachnya yang di supervisor itu menyadari itu memunculkan sendiri. Nah, itu sebenarnya substansi dari coachnya. Bu Dewi luar biasa sekali menggambarkan itu, memunculkan, sehingga kita bisa lihat ibu mungkin tidak menyadari secara langsung. Ibu sendiri yang punya tantangannya, ibu sendiri kemudian menyadari itu kali yang belum maksimal, dan ibu sendiri tentunya yang lebih memahami bagaimana mengatasi kekurangan yang ibu refleksikan. Itu yang kita maksud dan jadi luar biasa. Terima kasih. Barangkali itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk umpan baliknya. Oke, baik. Selesai sudah percakapan dari tahapan-tahapan pra-observasi, lalu observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Saya ucapkan mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diulang nggak?